Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi jalan-jalan sambil nunggu maghrib karena ini bulan puasa. Jadi gua mau jalan-jalan ke rental mobil atau penyewaan mobil, tapi bukan mobil-mobil biasa. Bukan mobil-mobil kayak Avanza atau apalagi Innova gitu, bukan. Itu udah biasa kalau menurut gua. Ini mobilnya luar biasa karena bisa dipakai buat macam-macam. Tempatnya tuh ada di sebelah gua. Kita sekarang masuk dan bakal ngobrol sama ownernya langsung. Oke, makanya ikutin terus. Yuk, let's go. Kelihatan ya mobilnya ya? Ini Hyundai H1. Gede ya, mobilnya gede banget. Ntar kita nyari si akangnya dulu di mana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, di dalam nih. Ada di dalam. Ada di dalam. Ntar ini mikrofonnya Kang. Sorry. Siap. Oke. Ada di dalam kelihatan tuh. Ada di dalam. Halo, Mangga. Ada di dalam. Ya, jadi ini tuh penyewaan mobil camper van yang di Bandung. Ya, gua taunya cuma ini doang. Sisanya mungkin ada lagi Kang ya yang nyewain. Ya, ada. Cuman gua taunya cuma yang di sini. Ini tuh di Antapani, daerah Antapani. Bener kan? Ya, entah apa nih? Antapani. Kita ngobrolnya di mana Kang? Mangga, dalam Di aja. sini? Ya. Oke, kita sambil lihat di dalam. Gimana kabarnya Kang? Baik. Sehat ya? Kelihatan Ki? Kelihatan ya? Ya, jadi ini tuh penyewaan mobil camper van. Camper van itu camping pakai van mobilnya ya. Betul. Tapi ini sebenarnya saya tuh baru pertama Kang ya. Kemarin sih waktu pas di MS ngeliat ya mobil-mobil apa namanya bahkan motorhome juga kan gitu. Cuman kalau buat ngobrol-ngobrol ini baru sih. Kayaknya baru. Tapi sebelum kemana-mana tolong perkenalkan dulu namanya biar teman-teman pada tahu di situ. Oke. Siap. Oke. Saya nama Limbert Utayan. Kita tinggal di Bandung. Ini adalah bisnis, ya mau dibilang setengah hobi, setengah bisnis ya, karena emang ini udah dari zaman kecil gitu Kang. Saya mimpiin kayak begini. Oh gitu. Ya, punya camper van. Rencananya sih untuk sendiri. Tapi kenapa disewain? Karena kalau untuk sendiri ngabisin uang. Oh gitu. Nggak ada pemasukannya. Nggak ada pemasukannya. Pemasukan. Jadi akhirnya saya jadiin bisnis. Karena memang sebelumnya saya ini bisnis mobil pariwisata. Oh Ya, sebelum camper ini, van ya. camper van 2019 waktu itu kita punya kesempatan 2018 ke New Zealand nyoba camper van motorhome. Oh pertama nyoba tuh di New Zealand. Iya, karena ya biasa impian masa kecil gitu. Oh. Pengen ngewujudin ke sana, udah gitu ya balik-balik udahlah. Karena memang saya mulai pariwisata 2013, Kang. 2013. Dan memang saya dari 2013 itu sebetulnya bisnis mobil itu juga saya tidak merencanakan. Saya tuh sebenarnya punya rencana tuh bikin production house. Awalnya. Karena saya kan lulusan broadcasting sebetulnya. Oh, broadcasting. Terus udah gitu pengen bikin ini, cuma saya nggak bisa kerja di lingkungan yang orang keluar masuk, karena kan biasa di dunia seperti itu kan pembajak ya. Iya. Dunia kreatif, dunia IT kan kayak gitu ya. Jadi saya nggak bisa kerja dengan begitu bergantian, walaupun sebetulnya sih harusnya bisa mengatasi. Tapi akhirnya dana yang saya punya saya nggak tahu, tiba-tiba saya ke ini aja SPK mobil aja, SPK L pertama. Oh pertama beli itu Elf. Udah gitu SPK itu aja akhirnya saya terjerumus di dunia transport Nyaman. pariwisata. Saya tuh sebetulnya nggak punya basic otomotif ya. Saya juga nggak ngerti mobil lah, biasalah seperti kebanyakan orang. Iya. Pakai aja. Tapi gara-gara gitu akhirnya saya lebih memahami, apalagi ini mesin diesel ya, hal yang baru. Akhirnya saya ini lumayan nih gitu ya. Akhirnya setahun selang ini tuh HS itu kan masuk Indonesia 2013. Iya. Waktu itu saya nggak berani ngambil HS. Jadi 2015 lah lebih tepatnya. 2015. Saya ambil HS. Oh. Ya udah, bisnis aja mobil pariwisata.
Oh biasa gitu, jadi belum diapa-apain mobilnya. Memang ini ngangkut-ngangkut pariwisata, wisata buat gitu. jalan-jalan aja. Terus memang dari 2013 saya mulai ini, saya tuh udah berpikir 5 tahun lagi ini bisnis harus berubah. Tapi berubah seperti apa saya nggak tahu. Oh gitu. Jadi saya udah ngasih waktu inilah suntik mati lah gitu saya 5 tahun harus pokoknya jadi sesuatu yang lain gitu. Beneran 2018 setelah balik saya udahlah kayaknya rombak aja lah gitu ya, pindah ke situ ya. Bukannya bisnis pariwisata itu nggak mengasihkan karena gitu-gitu aja gitu ya. Bosen mungkinnya, jenuh ya. Iya, maksudnya jenuh atau pengen ada apa namanya perubahan yang signifikan gitu. Ya, memang saya dulu atau keracunan juga. Belum, waktu itu racun belum banyak. Oh, racunnya belum banyak. Makanya yang Elf ini setahun saya belum diapa-apain ya. Yang ini. Jadi waktu itu saya cuma mikir untuk merubah ke hal yang lain gitu kan. Nah, tapi memang saya tuh memang dari dulu tuh pengen ada punya bisnis ngelola sendiri, Kang. Single fighter. Pokoknya saya challenge diri saya. Pokoknya punya bisnis, saya yang ngurusin sendiri, saya yang masarin sendiri, apa segala pengen tahu. Tapi bisnisnya harus unik. Oke. Kan saya kan maksudnya terlalu ngimpi kan gitu. Itu tuh bahasa Sunda ya. Saya itu artinya nggak apa-apa, kita nyampur aja, kita kan orang Sunda ya. Itu tuh namanya susah ya. Susah, oke. Jadi terlalu banyak permintaan gitu ya. Udah idealisnya tuh single fighter. Tapi bisnisnya harus unik berat lah ya, berat itu. Iya, karena saya tuh memang senang gitu ngeliat ada orang punya bisnis inovatif gitu ya. Iya. Bikin ya sebutnya kayak Gojek lah. Gojek kan inovatif banget ya. Kalau dipikir-pikir di zaman itu ya, ngapain sih ngurusin ojek apa segala macam gitu ya. Nah, dan akhirnya, itu saya luar biasa sekali ya. Itu Pak Nadiem Makarim bisa menghijaukan seluruh Indonesia. Bahkan bisa mengalahkan pendatang dari luar ya, yang warnanya abu-abu. Nah, dari situ akhirnya saya nggak tahu mau bisnis apa. Ketika balik dari New Zealand, udahlah bikin. Nah, mungkin ini yang akhirnya jadi jawaban gitu. Tapi ya itu, setahun saya tuh rombakin. Modifikasinya setahun waktu itu ngebangun mobil. Sebetulnya sih lebih banyak mikirnya, lebih banyak konsep. Karena kan nggak ada referensi yang bisa saya lihat langsung ya. Beda zaman sekarang mah tinggal ya kayak Akang aja kesini, datang lihat apa gitu, apa yang kurang. Nah waktu itu enggak. Akhirnya saya lihat apa yang cocok, apa segala macam. Nah memang ya saya pikir sih kadang kala ya, memang nggak semua kasus. Memang bisnis itu kadang kala harus ada momentum. Betul. Jadi kebetulan momentum saya itu saya dipakai mobil saya mau dipakai sama Nirina Zubir. Oh, ya untuk dia goes 14 hari. Oh, yang ke Bali itu bukan? Iya. Oh, iya sempat ya saya dengar itu. Oh, itu pakai mobil di sini? Ini yang HS ini. Oh, yang ini mobilnya. HS ini waktu itu belum diapa-apain. Oh, masih standar. Masih standar. Terus waktu itu kan pas puasa ini nih. Jadi minggu pertama puasa dia kontak saya, Kang. Nirinanya. Nah, tahu dia mau goesnya kapan? H+ Lebaran. H+2 Lebaran. Oh gila, abis Lebaran banget. Iya, emang itu rencana dia. Jadi masih sepi jalan, dia udah mulai goes. Iya. Saya bilang, itu sama si Ernest kalau nggak salah. Iya, kan berdua kan emang suka goes. Nah dia kepikiran gimana supaya anaknya tetap ikutan. Tapi on the road. Iya. Dia pengennya ada camper van deh, cari-cari kan nggak ada. Nah kebetulan dia tahu saya mau lagi bangun. Saya bilang, aduh. Saya adanya juga Elf tapi masih berantakan, saya bilang belum gitu. Beres. Cobalah saya punya kenalan di Bandung. Nih, kontak bisa nggak ngerjainnya? Iya, ngerjainnya 2 minggu, Kak. Saya bilang gitu. Lama ya. Harusnya kan 2 bulan biasanya. Akhirnya pas saya kontak ke sana, oke, sanggup kita ngerjain sama-sama. Udah, tring. 2 minggu aja jadi. Lembur apa dan segala macam, udah. H+2 kita antar mobil ke Jakarta, dia goes. Dan itulah pertama kali. Jadi momentumnya ya yang pas banget ya waktu itu ya. Jadi memang dia yang memaksa saya untuk bisa running. Mau nggak mau sebenarnya ya. Iya, mau nggak mau. Dan akhirnya setelah dia balik, ya itulah hari pertama sebetulnya jadi rental camper van ya. Setelah itu baru saya sewain kan. Berarti yang pertama kali ini dari Nirina ya? Iya, betul. Nirina pun pas dia ngomong gitu mobilnya belum jadi ya? Belum jadi.
Oke, luar biasa sekali ternyata ya. Jadi udah lumayan lama ternyata. 2019 itu. Iya, 2019 sebelum Covid. Belum Covid, betul. Kita Covid kan 2020 ya. Betul. Sampai sekarang. Nah, memang yang jadi menguntungkannya itu ketika Covid. Nah, Covid tuh gimana tuh? Nah, awal-awal kita semua kan terimbas semuanya mati pariwisata. kan? Oh, Tapi pokoknya rental habis lah udah. semua pariwisata apa segala macam. Tapi saya ingat sih waktu itu kita sekitar nggak nyampe 6 bulan lah, mungkin 4-5 bulan udah kembali lagi ada, dan bahkan udah hampir 6 bulan ke atas itu udah udah normal, mulai jalan ya, udah ada Saya ingat jalan ya. Desember 2020 kita full book. Desember 2020. Udah gitu masuk 2021. Tapi nggak kebentur sama dulu kan PSBB gitu-gitu nggak? Kebetulan tempat camping nggak dikenakan itu. Ada juga kan kita di Subang, jadi nggak kena PSBB Bandung. Oh, beda kebijakan ya. Betul. Bandung sama Subang kan beda ya. Kita kan sebetulnya kan tempat camping kita kan jatuhnya Kabupaten Bandung Barat, sama Subang. Iya. Nggak ada yang Bandung sebetulnya. Jadi ikutin kebijakan mereka gitu. Iya, kebijakan yang ada di sana kan. Betul. Di Kabupaten Bandung Barat mungkin, atau di Subang mungkin gitu ya. Kebetulan waktu itu di Subang justru hampir nggak ada pengetatan seperti gitu. Oh, nggak ada PSBB. Iya, nggak seketat di Bandung gitu. Jadi kita ya kalau di Bandung kan lumayan ketat ya PSBB itu luar biasa sih, kerasa banget. Oh, jadi itu berarti akhir tahun 2020 itu udah mulai jalan ya? Akhir 2020 ya udah mulai jalan lagi ya. Jadi jalan 2021 juga udah. Oh, kalau 2021 kan udah mulai agak lumayan ya. Paling itu aja sih, waktu itu kita ada kenaikan kan Delta, sebelum Delta tuh apalagi lupa saya, gitu-gitu aja sih fluktuatif. Cuman kemarin tuh pas lagi Covid tuh memang ya, kalau misalkan saya lihat gitu Kang ya, itu camper van tuh naik loh. Betul. Naik banget. Saya lihat di beberapa channel YouTube yang lain gitu kan. Yang sering review tuh kalau nggak salah BB Auto dari kalau nggak salah. Iya. Itu juga pas saya lihat, oh gila gitu kan, camper van lagi. Tapi pas ngelihat mobilnya memang nyaman banget gitu kan. Wah, enak banget gitu kan, mobil bisa dipakai buat camping, buat jalan-jalan, maksudnya kan bisa tidur enak sih sebenarnya, tanpa harus nyewa hotel ya. Iya, idenya sih seperti itu ya. Tanpa harus nyewa hotel gitu. Pas ngeliat, oh gila bagus banget. Makanya dari kemarin tuh sebenarnya kan udah lama sih pengen ngelihat mobil yang di sini, unit-unitnya, cuman kan belum sempet aja gitu kan. Makanya ini kesempatan banget kita bisa sekarang nih ngobrol, gua udah di dalam ini. Di sini tuh ada berapa unit sih Kang total? Kita total sekarang ada 4. Jadi yang paling kecil itu tadi di depan H1. Itu H1 ya? Ya, H1 High Groove. Kalau di Koreanya namanya sih sebetulnya Star X Limousine. Ya. Limousine itu 2 dewasa 2 anak jatuhnya. Jadi ya keluarga kecil lah gitu ya. Ya mungkin keluarga kayak gua gitu. Ya itu, terus udah gitu kalau dari kapasitas ya naik ke sini, di sini bisa 5 sampai 6 orang. Oh, kalau yang ini HS ya. HS 5 sampai 6 orang. orang. Jadi di atas kan ada tenda atap tuh. Oh, ini ada juga? Ada tenda atap di atas. Tenda atap. Jadi di sini sebetulnya bisa 2 dewasa 2 anak. Di atas juga bisa 2 ya? Bisa 3 bahkan. Berarti bisa 3 ya. Terus udah gitu yang Elf agak lebih lega, kapasitasnya juga sama, bisa sampai 6 orang. Ya kalau Elf lebih gede pasti. Nah, kita ada yang lagi digarap itu motorhome. Itu sih sebenarnya kapasitasnya nggak langsung banyak ya, cuma karena ada toilet di dalamnya. Oh iya, itu makan tempat juga ya, toilet. Cuman ini lumayan loh. Ini enak banget, kita bisa duduk begini, ada meja, ini meja tinggal makan aja di mana aja loh. Ya, sebenarnya sih memang ini kearifan lokal. Iya. Sebetulnya yang saya kejar kan begini, Kang. Iya bener, kita kalau misalkan kesel-kesel bisa main gaplay loh. Iya, selonjoran kan gitu. Ngampar gitu kan. Itu yang dicari gitu. Karena kalau konsep barat kan dia yang bisa duduk gitu ya, duduknya juga kayak kursinya tegak apa gitu kan. Kita nggak cari itunya sih. Iya, banyak kan kayak kemarin tuh ngelihat juga HS yang dirompak gini kan emang sih mewah ya gitu kan, kayak pilot seat apa segala macam. Cuman emang bagus, menarik, cuman kalau lebih menarik lagi bikinan kayak gini, maksudnya kita tuh kan bawa anak ya, kalau keluarga gitu kan maksudnya bawa anak pasti bawa mainan apa segala macam. Ini enak banget gitu. Serius. Oke, boleh lihat-lihat Kang? Boleh, mangga. Ini HS, bentukannya kayak gini Ki, ada TV-nya juga. Ini 32 kayaknya deh. 32 inch. Terus sebenarnya mesin nggak dirubah ya? Mesin nggak dirubah. Mesin masih standar banget. Ini juga sudah pakai listrik.
Jadi baterainya dia pakai 2 kalau nggak salah ya. Udah kedua. Pakai 2 baterai, satu baterai buat mobilnya, satu lagi baterai buat ini ya lampu-lampu kayak gini lah konsumsi orangnya gitu kan. Ini HIS seperti ini lega, tuh liatin Ki ke belakangnya Ki ada matrasnya juga. Ya ini biasanya suka ada bantal di sini dan segala macam, tapi karena kita lagi storage, lagi penyimpanan gitu, Lagi kosong sih semuanya. mobilnya lagi nggak keluar, jadi ya begini keadaannya dikosongin. Tapi kalau misalkan ada yang sewa ini pasti wah Ya, ada bantal apa segala macam Kang ya. Keren banget, mantap. Ini buat HIS. Terus kita lihat apa lagi Kang? ya kayak ini settingan camping di luar. Oh settingan camping ya.